ketika turun ayat ini, surat Al-Hujurat ayat yang kedua, ya, dia mengatakan habata amali wa ana min ahlin nar. Sungguh amalanku telah hancur, telah batal seluruh amalanku, dan aku takut aku menjadi penghuni neraka. Yang mana Thabit ibn Qais ini, ikhwatal iman, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Khatibul Ansar, Jahurus Saut, salah seorang khatib yang pandai berkhutbah dari kalangan sahabat Al-Ansar, yang suaranya lantang keras. Maka Thabit ini merasakan takut yang luar biasa, karena suaranya lebih tinggi, lebih keras daripada suara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalannya akan hancur dan sirna. Maka di saat itu ihtabasa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersembunyi, tidak mau muncul di hadapan baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kebiasaan baginda Nabi alaihi salatu wassalam, ya, iftaqada ashabahu fasa'ala anhu Sa'ad bin Mu'adz. Nabi itu kebiasaannya sallallahu alaihi wasallam, para jamaah, beliau bertanya tentang sahabatnya yang tak pernah dia lihat. Ya, kalau menara gurun tengah itu yo kan hilang doa, mbe aning dah. Ya, ini memang sudah dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, ketika Thabit ibn Qais ini sembunyi, ya karena takut termasuk dalam surat Al-Hujurat ayat yang kedua ini, Nabi mencarinya, bertanya kepada Sa'ad ibn Mu'adz. Apa kata beliau? Ya Aba Amr, ma sya'nu Thabit ishtaka. Wahai Abu Amr, kenapa Thabit ini hilang? Apakah dia memiliki permasalahan? Qala Sa'ad innahu lajari wa ma alimtu lahu bisyaqwa. Wahai Rasulullah SAW, Thabit itu adalah tetangga saya, dia tidak punya permasalahan. Qal, kemudian Anas mengatakan fa'atahu Sa'ad fadzakara lahu qaula Rasulillah SAW. Kemudian Sa'ad mengatakan Nabi SAW mencarimu, kan hilang doa. Ya, kenapa kau hilang? Rasul SAW mencari dirimu. Apa jawaban Thabit? Nazalatil ayah, ayat itu telah turun kepadaku. Walaqad alimtum anni arfa'ukum sautan 'ala Nabi SAW. Dan kalian telah tahu diriku yang paling tinggi dan paling besar suaranya atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ana min ahlin nar, kalau begitu aku termasuk penghuni neraka. Ucapan Thabit ini disampaikan lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Sa'ad bin Mu'adz. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bal huwa min ahlil jannah, bahkan dia termasuk penghuni surga. Maka hadis ini menunjukkan anna raf'as saut al-muhbita lil amali, mengangkat suara yang membatalkan amalan, huwa musyaqqatuhu sallallahu alaihi wasallam wa mukhalafatu amrihi wa adamu ta'atihi qawlan aw fi'la, adalah menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mau taat kepada Nabi alaihi salatu wassalam secara ucapan ataupun secara perbuatan. Oleh karena itu Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib menyebutkan tentang tafsiran dari
surat Al-Hujurat ayat yang kedua ini. Apa kata beliau? Fahadzaral mu'minin. Dalam ayat ini Allah memperingatkan orang-orang beriman. Ayat ini semuanya memperingatkan kita. Siapapun dia, selama dia beriman, Allah peringatkan kepada dia. Allah sampaikan pesan kepada dia melalui ayat yang mulia ini. Selaput tak kena ini para jamaah. Ya, selaput tak mau peringatan. Ya, apa peringatannya? Min hubuti a'malihim, dari batalnya amalan mereka. Bagaimana? Bil jahri di Rasulullah SAW, dengan mengangkat suara melebihi dari suara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Bukhari dari Atha ibn Sa'ib, beliau dipanggil oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Fa'tini bihadzain, tolong carikan saya dua orang ini. Ada dua orang yang mengangkat suaranya di masjid Nabi alaihi salatu wassalam. Carikan saya dua orang ini, kata siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian dibawalah dua lelaki ini yang mengangkat suaranya di masjid Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Umar bin Khattab bertanya, min aina antuma? Kalian berdua ini dari mana? Imbe kalian anpe? Dari mana kalian berdua? Qala min ahli Taif. Kami ini datang dari penduduk Taif. Apa jawaban Umar? Lau kuntuma min ahli al-balad, jikalau kalian berdua ini termasuk penduduk Madinah, la auja'tukuma darban. Ya, aku akan kasih kalian pelajaran. Ya, mari bahasa jama-jama nu popok pandik ku EP. Untung BP dengan Taif dia dah paham nih. Karena apa? Penduduk Madinah itu semuanya tahu kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di masjidnya tidak boleh mengangkat suara. Ya, tidak boleh mengangkat suara di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari ayat ini pula Al-Imam Ibnu Atiyah dalam tafsirnya, beliau mengatakan, apa kata beliau? Yukrahu raf'us saut 'inda qabrihi. Dimakruhkan mengangkat suara di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pergi umrah, yang pergi haji ziarah, jangan berkata assalamualaikum. Ya, assalamualaikum ya Rasulullah. Tidak perlu mengangkat suara. Dimakruhkan oleh para ulama. Kama kana yukrahu fi hayati, sebagaimana dimakruhkan mengangkat suara ketika Nabi SAW masih hidup. Baik. Kemudian kata Ibnu Atiyah juga, wa karihal ulama raf'us saut 'inda qabrin Nabi SAW wa bihadratil alim wa fil masajid. Dimakruhkan, kata Ibnu Atiyah, mengangkat suara di kuburan Nabi SAW, di hadapan orang berilmu, dan di dalam masjid. Nah, para jamaah hindari ini, lamun saling tanggor, ndak boleh belengkar. Ya, saling ubin, ya, ana boleh lalu engkau katepin masjid no. Ya teriak di bang, dari masjid. Nah, ini dimakruhkan oleh para ulama. Dimakruhkan mengangkat suara di kuburan Nabi SAW. Kemudian di mana? Di hadapan orang berilmu. Kemudian yang ketiga di dalam masjid. Baik. Kemudian kita lanjut ucapan Ibnu Qayyim. Walaysa hadza biriddatin. Mengangkat suara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan termasuk perkara riddah. Bukan termasuk murtad. Bal maksiyatun tuhbitul amala.
tapi maksiat yang membatalkan amalan. Wa sahibuha la yash'ur, dan pelakunya tidak sadar. Jadi ada maksiat yang membatalkan amalan. Mana contoh maksiat itu? Mengangkat suara melebihi suaranya daripada Nabi SAW. Kemudian kata Ibnu Qayyim, nah ini poin pentingnya. Ini intinya. Famadh-dhannu biman qaddama ala qawli Rasulillah SAW wa hadihi wa tariqihi qawla ghairihi wa hadihi wa tariqihi. Bagaimana sekiranya ada seseorang yang mendahulukan ucapan orang lain, pendapat orang lain daripada ucapan dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekedar angkat suara dan batal, apalagi ketemu julu ucapan tuan guru, ucapan dengan berilmu, ucapan ulama daripada ucapan dan pendapat serta petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan faidah ikhwatal iman. Ini faidah. Beliau mengatakan, "Fa'in qil, kaifa tuhbatul a'mal bighairi riddah?" Bagaimana amalan itu bisa batal padahal tidak murtad? Bagaimana bisa amalan itu batal padahal tidak murtad? Beliau mengatakan, "Na'am, iya, bisa. Qad dalla al-Qur'an was-sunnah wal-manqulu 'an as-sahabati anna as-sayyi'at tuhbitul hasanat kama anna al-hasanati yudhhibna as-sayyi'at." Al-Qur'an dan sunnah, kata Ibnu Qayyim, Al-Qur'an dan sunnah menunjukkan dan riwayat dari para sahabat bahwasanya maksiat membatalkan kebaikan, sebagaimana kebaikan membatalkan maksiat. Mana contohnya? Beliau mencontohkan dengan Al-Hujurat ayat yang kedua ini. Kemudian beliau mengatakan berdalil dengan ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha. Perhatikan ucapan ini para jamaah. Wa qalat Aisyatu li ummi Zaid bin Arqam. Aisyah mengatakan kepada ibundanya Zaid bin Arqam, "Akhbiri Zaidan." Kasih tahu Zaid bin Arqam. Fi ba'din nida. Fi ba'din Zaid bin Arqam. Kabarkan kepada dia, annahu qad abtala jihadahu. Sesungguhnya dia telah membatalkan pahala jihadnya. Kenapa para jamaah? Ya, membatalkan pahala jihadnya ma'a Rasulullah SAW. Illa an yatub lamma baya'a bil'ina. Sampai dia bertobat kepada Allah karena dia telah bertransaksi dengan sistem riba. Bai'ul 'inah. Lihat. Apa kata Aisyah? Kasih tahu. Zaid bin Arqam. Allah telah membatalkan pahala jihadnya bersama Nabi SAW karena dia telah bertransaksi dengan sebelum dia bertaubat kepada Allah SWT. Nah, dari sini Ibnu Qayyim mengambil kesimpulan maksiat itu bisa membatalkan amal soleh. Maksiat yang lebih besar bisa membatalkan amal soleh yang besar. Kemudian amal soleh yang lebih besar bisa membatalkan maksiat yang lebih kecil. Kemudian Ibnu Qayyim menukilkan, waqad nassal Imam Ahmad ala hadza, dan ini yang diterangkan oleh Imam Ahmad. Kata lui onya-onya ada para jamaah ini. Dindik tersadu lalu si pegawai ante si lui nung ini. Jangan terlalu banyak kita percaya diri.
Kita harus selalu menyeimbangkan dua sayap kita. Sayap roja dan sayap takut kepada Allah. Jangan terlalu, wah rajin aku ngajelis sunnah nih, wah layak, wah kata telak, wah kata telang, wah. Selalu berharap, selalu takut. Nah, ucapan Imam Ahmad ini aja cocok untuk si Bajang ini. Lagu kaitannya dengan pembahasan kita. Ini cocok bagi para pemuda. Dengar ini para jamaah. Ya. Yang bagi kata Imam Ahmad, lil abdi fi hadha zaman an yastadina wa yatazawwaj. Sepantasnya bagi seorang hamba di masa ini untuk berhutang kemudian menikah. Di zaman siapa ini? Di zaman Imam Ahmad. Sepantasnya seorang hamba di zaman ini berhutang dan menikah dan berhutang. Ya, dia berhutang dan menikah. Li'alla yanzura ila ma la yahil fayahbitu 'amalah. Agar jangan dia memandang kepada perkara yang haram, kemudian itu yang membatalkan amalannya. Nah, kita khawatir ini para jamaah. Memandang hal-hal yang haram ini termasuk apa? Yang membatalkan amal kita. Apalagi menentang sunnah Nabi SAW. Mendahulukan ucapan, pendapat, fatwa manusia daripada pendapat dan petunjuk dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya dalam konsep beragama ini selalu mendahulukan dalil di atas akal. Selalu mendahulukan dalil di atas pendapat siapapun. Ini konsep yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, yang digelari dengan Nasirus Sunnah, pembela sunnah, dalam kitab Ar-Ruh dan I'lamul Muwaqqi'in, apa kata beliau? Ajma'an nas. Imam Syafi'i, para ulama setelah bersepakat ala annahu man istabanat lahu sunnatu Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang sudah jelas dan terang baginya sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ayai ke wah jelas sunnah Nabi tibaida. Lam yakun lahu an yada'aha liqauli ahadin. Haram bagi dia meninggalkannya karena ucapan siapapun. Haram bagi dia meninggalkan karena ucapan siapa. Makanya konsep beragama yang selamat itu adalah tunduk dan patuh kepada dalil. Mau sesuai dengan perasaan kita ataupun tidak sesuai. Mau bisa dicerna oleh akal kita ataupun tidak bisa dicerna oleh akal kita. Ya, selaku dalil nenek bau na pahami ni si akal ta. Tidak semua dalil ini bisa dipahami oleh akal kita. Tentu apa ya Bapak? Ambil contohnya. Contohnya tidak semua dalil bisa dipahami oleh akal. Artinya akal itu punya keterbatasan untuk memahami dia. Mami kira-kira dulu. Itu dia. Ucapannya Ali itu. Hukum mengusap sepatu khuf. Yang mana diusap? Atas. Yang menyentuh kotoran yang mana? Alasnya kan. Tapi yang diusap yang mana? Atasnya.
Kemudian contoh yang lain, dalil tentang tudna syamsu yaumal qiyamati qadra mil. Matahari akan didekatkan pada hari kiamat seukuran 1 mil. Kemudian apa bunyi hadis itu? Manusia akan berkeringat sesuai dengan amalan mereka. Kalau kita baca hadis-hadis tentang al-ardul mahsyar, tanah yang serata-ratanya, ya, naara lekok yang naara atas, serata-ratanya al-ardul mahsyar itu. Nah, bagaimana rupa manusia berkeringat itu? Bisa dipikirkan, satu keringatnya sampai lututnya, satu sampai pinggangnya, satu sampai mulutnya. Kah? Coba tapi kirangnya dulu. Bau kita kata mikirangnya ini. Bisa kita pikirkan? Nggak bisa dijangkau. Yang berperan di situ adalah iman. Makanya Syekhul Islam mengatakan, terkadang syariat ini datang dengan wahyu yang menjadikan akal itu lemah untuk memahaminya. Bukan sesuatu yang mustahil untuk dipahami. Sesuai dengan pikiran manusia. Terus didekatkan 1 mil. 1 mil itu entah 1,6 kilometer atau 1 mil ukuran celak yang kita masukkan itu. Di nomor 1 mil namanya itu. Sekarang berapa juta kilometer jauhnya matahari dari kita. Masya Allah, di siang hari panasnya minta ampun. Ya, sampai sekarang gaya naik motor begini. Nah, saking panas para jamaah. Berhenti begini. Nanti ngentik gas dah nengka dengan. Dipanasan. Allahu Akbar. Jadi itu nggak bisa dicerna oleh logika kita. Contoh lain, idza waqa'a az-zubab, jikalau ada lalat yang jatuh ke dalam minuman itu. Apa kata Nabi? Falyaghrisu. Celupin dia. Secara akal dan logika, ini lalat selalu hinggap di tempat yang kotor. Membawa penyakit. Tapi itu nas dari Nabi SAW. Celupkan. Nabi mengatakan, satu sayapnya ada penyakit, satu sayapnya ada obat. Diteliti oleh ahli medis di masa ini dan itu terbukti. Sebelum adanya ahli medis yang meneliti di zaman itu. Dan banyak hal yang menunjukkan itu. Baik. Kemudian ikhwatal iman azani Allah wa yakum, kita lanjut pembatal berikutnya. Al-ibtida'u fid din. Membuat perkara-perkara baru dalam agama. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, perkara baru di dalam agama ini disebut sebagai apa? Sebagai perkara bid'ah. Banyak orang salah faham ketika membahas tentang bid'ah. Apa yang mereka salah fahami ketika membahas bid'ah? Mereka mengira kita memvonis neraka. Ini yang menjadi sebab orang alergi mendengar bid'ah. Bid'ah di neraka, wah ini aja. Ya nenggeto para jamaah. Bukan begitu. Membahas perkara bid'ah ini sebagai bentuk kita membela sunnah Nabi SAW. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang bersabda. Nabi kita SAW yang menyampaikan. Setiap minggu beliau berkhutbah mengatakan, amma ba'd fa inna khairal hadithi kitabullah. Sebaik-baik ucapan adalah wa khairal huda Muhammadin SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW. Kemudian apa kata beliau? Wa syarrul umuri muhdatsatuha.
Dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dhalal. Dan setiap perkara baru dalam agama itu atau yang dibahasakan oleh Nabi dengan istilah bid'ah, dhalalatun adalah kesesatan. Hadis ini riwayat Al-Imam Muslim. Jangan kita salah paham. Membahas tentang bid'ah, perkara baru dalam agama, sebagai bentuk proteksi, melindungi kemurnian Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya memang terkadang orang alergi mendengar kata bid'ah ini. Orang tidak senang mendengar dia. Pokoknya kalau ada kata bid'ah keras sudah katanya. Jadi ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Hadis tentang ancaman dalam perkara bid'ah ini ancaman. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengancam pelaku-pelaku dosa yang lain. Nabi seringkali menghukum dengan secara umum. Mana contohnya? La'anallahu al-washimat wal mustawshimat wan namisat wal mutanammisat. Allah melaknat wanita yang mentato dan yang minta ditato. Dan wanita yang mencukur alis dan yang minta dicukur alisnya. Di situ Nabi mengatakan Allah melaknat. Apakah Nabi memvonis setiap yang melakukan itu pasti terkena laknat? Itu ancaman. Bisa jadi dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika membahas tentang bid'ah bukan berarti kita ini setiap yang melakukan ini pasti neraka, bukan begitu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa, jima'uddin aslan. Inti agama ini berporos dua hal. Inti agama ini apa? Berporos pada dua hal. Yang pertama, alla na'budu illallah. Jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Tauhid, syahadatlah. Itu dia. Alla na'budu illallah. Yang kedua, ini dia. Alla na'budahu illa bima syara'. Jangan beribadah kepada Allah kecuali dengan perkara yang telah disyariatkan. Wala na'budahu bil bid'ah. Kata beliau, jangan beribadah kepada Allah dengan kebid'ahan. Perkara-perkara yang baru. Baik. Pentingnya kita paham mana itu bid'ah secara bahasa dan bid'ah secara istilah. Agar tidak tercampur aduk nanti. Ya. Mereka mengatakan bid'ah, jangan suruh mereka haji pakai pesawat. Suruh haji pakai onta saja katanya. Ya. Kenapa? Pesawat bid'ah. Ya ikhwatal iman. Orang banyak salah memahami bid'ah ini. Bid'ah dalam urusan dunia. Kemudian mereka mencampur adukkan antara bid'ah dan maslahah mursalah namanya. Mungkin pelungguh bingung apa maksudnya maslahah mursalah. Contoh maslahah mursalah itu adalah dia kaitannya dengan wasilah, sarana. Contohnya mengumpulkan Al-Quran. Itu namanya maslahah mursalah. Maslahat yang dilepas, yang ditinggalkan. Tidak dilakukan di zaman Nabi. Tapi ada isyaratnya di zaman Nabi. Mana isyaratnya? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Itu isyaratnya sudah dalam Al-Quran. Kemudian mereka mencampur adukkan antara makna bahasa dengan makna istilah secara syariat. Bid'ah secara bahasa, segala sesuatu yang dibuat-buat tanpa ada contoh sebelumnya. Segala sesuatu yang dibuat-buat
tanpa ada contoh sebelumnya. Itu bid'ah secara bahasa. Tisu bid'ah, meja bid'ah, mik ini bid'ah. Ada di zaman Nabi? Enggak ada. Bahkan kita juga bid'ah secara bahasa. Kenapa? Kita enggak ada di zaman Nabi. Itu secara bahasa. Dalilnya banyak. Di antaranya surat Al-Baqarah Allah mengatakan Badi'us samawati wal ard. Allah pencipta langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Juga dalam surat Al-Ahqaf, Ma kuntu bid'an minar rusul. Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul yang ada. Aku bukanlah rasul yang bid'ah secara bahasanya. Artinya Nabi kita SAW bukan rasul yang pertama. Baik. Nah, perhatikan ini secara syariat. Definisi yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Apa kata beliau? Tariqatun fid din mukhtara'atin tudahi syar'iyyah yuqsadu bis-suluki 'alayha ma yuqsadu bit-tariqati syar'iyyah. Suatu jalan dalam agama yang dibuat-buat, yang menyerupai syariat dalam rangka atau dengan niat untuk menjalani syariat. Artinya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Baru. Baik. Kalau kita ingin lebih jelas, kita ambil dan kita baca beberapa hadis yang menyebutkan tentang bid'ah. Hadis yang pertama, hadis Irbad bin Sariyah. Apa kata Nabi SAW? Hadis oleh Abu Dawud, Al-Imam Tirmidzi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Hati-hatilah dengan perkara yang diada-adakan. Karena setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah. Perkara yang diada-adakan. Yang kedua, hadis Aisyah dalam Sahih Muslim, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami ini, ma laysa minhu, yang tidak ada dalilnya, fahuwa raddun, maka ia tertolak. Dalam riwayat yang lain, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Baik. Dari tiga hadis ini kita bisa mengambil bahwasanya perkara bid'ah dikatakan bid'ah dengan tiga syarat. Sesuatu dihukumi bid'ah dengan tiga syarat. Yang pertama, sesuatu yang dibuat-buat. Sesuatu yang baru dibuat-buat. Yang kedua, syaratnya kata para ulama, dinisbatkan kepada agama. Syarat yang ketiga, tidak ada dalilnya secara syar'i. Ini tiga syarat suatu amalan baru dihukumi bid'ah. Suatu yang baru dibuat-buat. Dua, dinisbatkan kepada syari', kepada agama. Yang ketiga, tidak ada dalil secara syar'. Kesimpulan dari tiga hadis itu,
Dan ini yang diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam. Apa kata beliau? Fakullu man ahdatha syai'an. Maka siapapun yang membuat perkara baru di dalam agama. Barang siapa yang membuat perkara baru, wa nasabahu ilad din, dan dinisbatkan kepada agama. Satu, baru. Kedua, nisbatkan kepada agama. Yang ketiga, ini dia. Walam yakun lahu aslun minad din yarji'u ilaih. Dia tidak memiliki dalil yang menjadi sandarannya. Fahuwa dhalalatun, maka itulah sebuah kesesatan. Wad-dinu minhu bari'un, kata Ibnu Rajab, dan agama berlepas diri darinya. Baik. Ini penjelasan Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Maka semua kita tahu ya fatal iman. Syarat diterima amalan apa? Dua. Ikhlas dan mutaba'ah. Apabila satu dari dua syarat ini tidak ada, amalan itu tidak akan diterima. Maka hadis man amila amalan dan hadis man ahdatsa fi amrina hada itu adalah neraca timbangan bagi amalan yang zahir. Sedangkan hadis innamal a'malu binniyat adalah neraca timbangan bagi amalan yang batin. Sebagaimana penjelasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Sudah azan? Baik. Kita azan dulu. Allah.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, saya ulang sedikit bahwasanya hadis man ahdatsa fi amrina tadi itu adalah ya timbangan bagi amal zahir sebagaimana kata Ibnu Rajab Al-Hambali. Sedangkan hadis innamal a'malu binniyat adalah timbangan bagi amalan yang batin. Kemudian kata Imam Nawawi tentang hadis ini, wa hadzal hadis qa'idatun 'azimatun min qawaidil Islam. Hadis man ahdatsa fi amrina ini adalah kaidah yang agung dari kaidah-kaidah Islam. Wa huwa min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Dia termasuk adalah jawami'ul kalim yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Fa innahu sarihun fi raddi kullil bid'ah wal mukhtara'at. Kata Imam Nawawi, hadis ini jelas sebagai hujjah untuk menolak segala bentuk perkara bid'ah dan perkara baru di dalam agama. Baik. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Bagaimana cara kita menghadapi seorang yang ditagih hutangnya? Menghadapi seorang yang tagih hutangnya. Mereka yang lebih galak. Allahu Akbar. Bolehkah kita biarkan hutangnya nanti ia bayar di akhirat? Antum tetap kewajiban nagih dia demi kebaikan dia. Tapi kalau antum sanggup menghalalkan, silahkan halalkan. Kalau antum sanggup. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man anzara mu'siran aw wada'a anhum dallahu Allahu yaumal qiyamati yauma la dhilla illa dhilluh. Barang siapa yang memberikan tempo kepada orang yang berhutang, yang kesusahan dalam membayar, atau menghalalkan hutang itu untuk dia, maka Allah akan berikan dia naungan pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Luik lalu lagu Ustaz, bah. Betagin nih kalau menang aja. Ya. Tagih dia pada jamaah. Kita nagih dia, ya bentuk kasih sayang kita sebenarnya. Tapi itulah realita kehidupan. Biaran realita hidup ini para jamaah. Dengan si tetagin lebih galak. Yang ditagih lebih ganas. Ya, bahkan pernah saya tonton video, ya dibawakan yang nagih dia parang. Lari yang nagih itu para jamaah. La ilaha illallah. Ya. Dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi SAW pernah ditagih oleh salah seorang sahabat. Suara sahabat ini keras dalam menagih Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW kepada para sahabatnya? Umar sudah ganas pada saat itu. Rasulullah, biarkan saya kasih pelajaran orang ini, katanya. Kurang ajar ini. Apa kata Nabi? Da'uh, fa inna li sahibil haqqi maqalan. Biarkan dia yang punya duit itu berhak nagih dengan keras. Yang punya duit itu berhak nagih dengan keras. Tapi ini kebalikan, yang ditagih yang keras. Bukan yang nagih. Ya kalau solusinya, ya Anda kasih antum solusi tadi. Antum kasih tangguhkan lagi atau maafkan. Kalau tidak, ya mungkin antum gunakan jasa. Ya, jasa penagih hutang yang mungkin dia takuti. Ya, dalam menagih hutang. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Apakah benar yang paling dahulu diperiksa pada hari kiamat adalah orang yang berjihad, orang yang berilmu, orang yang dermawan? Katanya sedikit sekali yang selamat. Mengapa demikian? Bukan pertama kali yang dihisab, tapi yang pertama kali akan dinyalakan api neraka bagi dia. Kata Nabi SAW, awwalu man tusa'aru bihimun naru yawmal qiyamati thalath. Yang pertama kali akan dinyalakan api neraka itu 3 golongan. Ya, yang sebutkan. Yang pertama, orang yang berjihad. Tapi niatnya tidak ikhlas. Dikatakan sebagai pahlawan, pendekar, pemberani. Yang kedua,
ahli Quran, orang berilmu. Dikatakan qari, orang yang alim. Yang ketiga adalah orang yang kaya, ahli sedekah. Dia bersedekah tidak ikhlas, tapi untuk mendapatkan pujian, disematkan gelar kepada dia sebagai orang yang dermawan. Kenapa sedikit sekali yang selamat? Mengapa demikian? Bukan menunjukkan sedikit sekali yang selamat, tapi ini bahayanya riya. Hadis ini menunjukkan bahayanya riya. Dan menunjukkan pentingnya amalan hati. Makanya kata Abdullah bin Mubarak, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah. Betapa banyak amalan yang kecil akan berpahala besar karena niat. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Betapa banyak amalan yang besar jadi receh, jadi kecil, jadi hina karena salah niat. Wallahu ta'ala a'lam. Mengapa orang yang munafik katanya ini dahsyat tulisannya ini para jamaah. Kenapa orang yang munafik nerakanya lebih dalam dari orang-orang kafir padahal ia mengaku Islam? Kenapa? Ya Allah yang punya urusan. Ya. Karena Allah yang punya urusan. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada pada tingkatan neraka terbawah. Ya Allah yang memberikan ganjaran, Allah yang berhak. Allah tidak ditanya tentang perbuatannya. Ya. Jadi banyak hal dalam syariat ini para jamaah. Kita dilarang bertanya apa hikmahnya. Karena sholat zuhur 4 rakaat. Kenapa sholat maghrib 3? Yang ini kita tidak tahu hikmahnya. Ya. Jadi itu ganjaran yang Allah persiapkan bagi mereka. Dan sejatinya itulah keburukan. Menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufurannya. Itu kejelekan. Itulah jeleknya. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Di sini ada pertanyaan. Di antara definisi zuhud katanya, tidak berbahagia ketika harta bertambah dan tidak sedih ketika harta berkurang. Nah, bagaimana kalau kita bersyukur ketika dia bertambah? Apa masih kita dikatakan sebagai orang yang zuhud? Ini kayaknya dia bertanya tentang pengajian di Masjid As-Sunnah Bantek kan? Tentang pembahasan zuhud. Ini pertanyaan yang diajukan kepada Imam Ahmad dalam kitab Madarijus Salikin. Imam Ahmad pernah ditanya para jamaah. Apa katanya? Ada seseorang yang punya uang 1.000 dinar. Apakah masih orang yang punya 1.000 dinar ini dikatakan zuhud? Apa jawaban Imam Ahmad? Na'am ala syaritatin. Iya, dia dikatakan zuhud dengan satu syarat. La yafraha in zadat wa la yahzan idza naqasat. Dengan syarat jangan dia bahagia ketika hartanya bertambah dan jangan dia bersedih ketika hartanya berkurang. Baru dia dikatakan zuhud. Ada kita sanggup niki para jamaah? Bete beri jawaban mesa-mesa nang kaya ini. Ara kita ndik senang berombok duwe banda ini. La ilaha illallah, bagi harta luar biasa. Tidak bersedih ketika berkurang. Itu syaratnya dia baru zuhud kata Imam Ahmad. Kalau bersyukur dia zuhud, ya zuhud. Kalau dia bersyukur itulah bentuk zuhud dia. Makanya, ini berat menurut Imam Ahmad ini. Dia tersanggup ini aja para jamaah. Dia nara cerita, dia tersenang berombok hartanta. Dia nara cerita, dia tersedih, lamun aku kurang. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah kita bisa termasuk tasbih maslahat mursalat atau sebuah sarana untuk memudahkan dalam menghitung zikir?
ada khilaf di kalangan para ulama kita tentang pembolehan tasbih ini. Sebagian para ulama mengatakan itu termasuk bid'ah. Karena hadis-hadisnya adalah hadis yang dhaif. Hadis yang sahih, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqidu tasbih biyamini. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitung tasbih dengan tangan kanannya. Para ulama yang mengatakan boleh menggunakan tasbih berhujjah dengan hadis dari Imam Tirmidzi kalau tidak salah. Hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika beliau masuk bersama Nabi SAW menjumpai seorang wanita yang menghitung tasbih dengan biji-biji. Dengan biji-bijian. Nah, di situ Nabi SAW tidak mengingkarinya. Nah, ini hujjah mereka. Makanya Al-Hafidh Abu Tahir mengatakan hadis ini hadis yang hasan. Itu menjadi hujjah sebagian para ulama membolehkan menggunakan tasbih. Sedangkan ulama yang lain mengatakan itu perkara bid'ah karena adalah hadisnya semua dhaif. Berarti hadis itu ada khilaf di kalangan para ulama dari sisi kesahihannya. Makanya sebagian para ulama di Saudi memfatwakan boleh menggunakan tasbih itu. Wallahu ta'ala ala wa ala. Silakan ada yang bertanya? Mengangkat suara di masjid walaupun bukan membaca Al-Quran. Mana batasan suara yang terendah dianggap mengganggu orang salat? Kita dilarang mengangkat suara ketika dalam masjid. Mana batasan suaranya? Orang sholat di samping kita. Ya. Kemudian kita baca Quran. Seukuran yang sampai dia mendengar suara kita itu yang mengganggu. Apabila dia sholat Allahu Akbar, kemudian kita di samping membaca Quran dan dia terganggu dengan bacaan kita, ini yang dilarang dalam syariat. Wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil Quran. Dalam riwayat yang lain bil qiraah. Janganlah sebagian yang lain mengangkat suara, mengeraskan suara atas sebagian yang lain dengan membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Ini dilarang. Sama-sama ibadah, ya harus saling memberikan kenyamanan. Ya, makanya sebagian fatwa para ulama kita, misalkan kita mempraktekkan sunnah duduk tawarruk ini, tahiyat akhir, tapi akan menyakiti yang di samping kita itu, maka lebih baiknya duduk iftirash, kata para ulama. Di saat akan mengganggu, misalkan tempat safnya terlalu penuh, terlalu padat, ya kalau duduk tawarruk akan mengganggu yang di sampingnya, sehingga yang lain begini sholatnya tidak khusyuk. Makanya ibadah itu konsepnya masing-masing saling memberikan kenyamanan. Makanya Nabi katakan, walinu bijanibi ikhwanikum, lemaskanlah pundak-pundak kalian bagi saudara kalian. Ya, jadi saf itu lemaskan pundak kita, tidak akan ya, maunya saling sikut para jamaah. Ya. Allah Ta'ala ala wa ala. Bagaimana menyikapi keluarga yang masih melakukan perkara bid'ah? Seperti saya sakit, mereka selalu mencarikan saya obat dari cara yang tidak disyariatkan oleh agama. Mereka melakukannya tanpa sepengetahuan saya. Apakah saya ikut mendapatkan dosanya? Jadi tidak semua. Jadi ini belum tentu mencarikan obat itu dengan cara yang bid'ah. Tapi itu termasuk sebab yang tidak syar'i. Sebab kesembuhan itu ada dua. Para jamaah. Kauniyun qadariyun wa syar'i. Sebab yang bersifat duniawi. Yang terbukti secara ilmu medis. Itu namanya kauni qadari. Ada sebab yang secara syar'i yang ditunjukkan oleh dalil. Ruqyah. Baca doa, berdoa. Itu sebab syar'i dalam mengobati penyakit. Ya belum tentu apa yang dilakukan saudaranya ini bid'ah. Ya. Tapi mungkin caranya tidak syar'i. Datang misalkan ke ke tukang jampi, belian misalkan. Kemudian minta dijampikan air atau yang semisal dengannya dengan jampi-jampi yang tidak syar'i. Bisa jadi jampi
kesyirikan. Kalau bisa kasih tahu keluarga kita dengan baik-baik. Insya Allah para jamaah, kalau kita memberitahu dengan baik-baik itu, minimal tidak mau menerima, tapi minimal tidak frontal, tidak keras. Itu baik-baik. Mohon maaf, ya, wah petang tiang adu cara ini. Beliang tiang obat atau si halus sebe, kan? Si mahal loh, petang itu obat no. Insya Allah dinagen gedak tidak akan marah. Tapi diberitahu dengan cara yang baik. Tapi kalau kita frontal ngasih tahu, dia otomatis frontal juga. Oh ini tukang goang ini. Oh sesat gawe ini yang paham masih keluarga. Betaget kembelas la ilaha illallah. Parah itu sesat ini kan. Makanya terkadang ikhwatal iman, kita ini bukan beda antara keras dan tegas padanya. Keras itu belum apa-apa sudah apa? Pas katanya. Langsung hantam saja. Kasih orang dulu mukadimah dalilnya begini. Kasih ilmunya dulu. Baru sampaikan ini nggak boleh. Tapi ini walau nggak tahu hukumnya, orang betul-betul nggak paham, langsung disikat. Oh ini bid'ah sesat. Kaget orang. Sebelumnya nggak pernah dengar. Kasih tahu tuh ini begini saudaraku. Ini hukumnya begini dalam agama. Kita dituntun untuk mengikuti Nabi SAW. Oh saya tidak membolehkannya. Ya Ustadz saya mengatakan ini perkara baru, perkara bid'ah tidak boleh. Orang akan menerima dengan baik. Selama Anda bukan yang melakukannya, insya Allah ya kita tidak berdosa. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Pertanyaan yang terakhir. Apa yang dimaksud sebaik-baik bid'ah adalah ini. Salat tarawih berjamaah yang dilakukan oleh sahabat Umar ibnul Khattab. Itu bid'ah secara bahasa. Kenapa? Ni'matul bid'atu hadhihi. Dikumpulkan jadi imamnya pada saat itu Ubay bin Ka'ab. Di saat para sahabat berpencar-pencar masing-masing punya imam di Masjid Nabawi. Umar kumpulkan dengan satu imam. Kemudian Umar bahagia mengatakan ni'matul bid'atu hadhihi, ini sebaik-baik bid'ah. Salat tarawih berjamaah yang dilakukan oleh Umar itu disebut bid'ah oleh beliau. Sebenarnya sudah ada dasarnya semenjak zaman Nabi. Dalam Sahih Bukhari, Nabi pernah keluar salat malam 3 malam pada bulan Ramadan. Malam yang keempatnya beliau tidak keluar. Karena apa? Masjid Nabawi itu sesak. Khawatir nanti salat tarawih berjamaah itu diwajibkan. Kemudian dihidupkan kembali oleh sahabat Umar. Bukan bid'ah, dalilnya jelas ada. Tapi yang beliau maksudkan di situ adalah apa? Ya, adalah bid'ah secara bahasa sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Tapi demikian kajian kita pada kesempatan malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka